يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا أوزد عليه atau tambahkan lagi dari paruh malam. Waratil Qur'ana tartila. Dan bacalah engkau Muhammad Al-Quran tartila dengan tartil, dengan benar, dengan perlahan-lahan. Inna sanuki alaika qaulan sakila. Inna sesungguhnya kami sanulki akan menurunkan, menancapkan alaika padamu Muhammad qaulan sakilan, perkataan yang berat, yang berbobot. Pelajaran pertama ya Bunda, salat malam yang panjang. Dari kemarin udah dikasih tahu siapa nih yang bangun separuh malam. Udah ada yang dibangunin belum sama Allah? Gara-gara ngajarin kemarin, Mas Bob dari jam 11 udah nggak bisa tidur. Jadi Masya Allah kayaknya deh, sebelum ngajarin ayat-ayat ini disuruh Allah jangan tidur. Mulai jam 11. Sampai sekarang nih masih kayak ngambang. Jadi rupanya disuruh nikmatin sama Allah. Dan nanti saya yakin ayah bunda juga udah pada dibangunin sama Allah. Jadi sholat malam yang panjang. Ya, betul. Udah punya Al-Mudaththir, udah punya Al-Qiyamah, sudah punya Al-Insan, Al-Mursalat, Juz 30. Udah punya surat Yasin, Al-Kahfi, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Al-Mulk, As-Sajdah. Banyak banget tuh. Kalau dibaca hafalannya semuanya tuh kayaknya bisa 2 jam kali tahajud. Jadi nikmatin aja udah salat malam yang panjang. Jadi salat malam yang panjang insya Allah akan membuat tubuh jadi kuat. Kemarin dalam kajian kitab Al-Azkar An-Nawawi disebutkan hadis bahwa setan setiap kita tidur ngikat 3 ikatan di kepala kita. Dan cara ngebukanya kata Rasulullah gampang. Kalau dia terjaga, dia mengucap hamdallah, maka 1 ikatan terlepas. Kalau dia berwudu, 1 ikatan terlepas. Kalau dia sholat malam, maka semua ikatan terlepas. Fayakunu tayyiban nafs. Fayakunu nasyitan tayyiban nafs. Maka besok paginya dia bakal gesit, dinamis, penuh semangat, penuh energi. Wa illa yakun kaslan khabisan. Kalau nggak bangun, maka dia bakal lemas dan bawaannya males saja banyak hari. Jadi itu hadis ngasih tahu kepada kita bahwa salat malam itu bahkan akan membuat tambah semangat. Nanti ayah bunda bakal ketemu mudah-mudahan besok. Ayat 6, ayat 7. Salat malam yang panjang tuh nggak ngurangin apa. Apalagi di ayat 7 tuh. Innalaka finnahari sabhan tawila. Kami tahu engkau punya kesibukan yang banyak di siang hari. Meski sesibuk-sibuknya, sholat tahajud akan membuat jadi semakin semangat, semakin segar. Dan ayat 6 tuh besok insya Allah juga akan membuat imunitas meningkat. Jadi makin tambah sehat. Dah balik. Poin pertama dari ayat 4 ini, sholat malam yang panjang. Nanti hadis yang belum ikutan kajian pada hari Ahad kemarin, cari itu hadisnya. Setiap malam kepala kita diikat 3 ikatan setan. Dan cara ngebukanya adalah ucapan hamdallah, wudu,
dan sholat. Langsung bersemangat, insyaallah. Pelajaran kedua, diberitahu sama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini ada waktu-waktu indah bersama Al-Qur'an. Yang pertama ayat ini. Waktu indah itu waktu saat sholat malam. Nanti ada juga waktu indah baca Al-Qur'an. Dalam surat Al-Isra, wa Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Dan belajar dan baca Al-Qur'an di waktu fajar. Maksudnya sholat subuh. Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Karena sesungguhnya Al-Qur'an di waktu fajar itu disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh semua malaikat. Jadi kalau belajar Al-Quran di waktu fajar, waktu subuh kayak sekarang nih, Allah senang, Allah bahagia. Jadi ada waktu-waktu yang indah bersama Al-Quran. Kalau siang hari, nah itu banyak kesibukan. Maka yang paling indah itu ketika lagi sholat malam. Kalau ayah bunda hafalannya bagus, nggak megang mushaf, nggak lihat aplikasi, bagus. Kalau misalnya lupa-lupa dikit, megang mushaf juga nggak apa-apa. Ya, jadi latihan dan dikasih tahu caranya lagi sama Allah. Jadi pelajaran yang kedua sudah dikasih tahu waktu yang amat indah bersama Al-Quran. Yang ketiga dikasih tahu lagi caranya sama Allah. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran itu di waktu bening ini harus dengan nikmat. Harus dengan indah. Aisyah meriwayatkan, ini ada 3 riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir. Aisyah meriwayatkan Rasulullah itu kalau lagi sholat malam, bacaannya dipanjang-panjangin melebihi panjang bacaan waktu kapan. Jadi maksudnya dilambat-lambatin. Kalau kata Anas bin Malik, ya mutu qira'atahu madda. Rasulullah juga dipanjang-panjangin. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi dari Maimunah kalau nggak salah riwayatnya. Sama juga. Rasulullah membacanya batian, begitu lambat kalau sholat malam. Jadi ayah bunda rasakan, nggak ada lagi antara kita dengan Allah. Nggak ada pasangan kita, nggak ada siapa-siapa, cuma berduaan sama Allah. Maka sebut nama Allah dengan pelan-pelan, diajarin sama Allah, perlahan-lahan. Mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar. Hadirkan Allah. Mulai baca basmalah dengan nikmat perlahan-lahan. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman. Engkau yang maha pemurah ya Allah. Ar-Rahim. Engkau yang maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pakai hati, ayah bunda, bacanya. Maka ini cara baca Al-Quran pada yang mulai yang diajari langsung sama Allah. Warattil Al-Qur'ana tartila. Bacanya jangan buru-buru, nikmatin. Dan kalau ngerasa Allah hadir, baru baca basmalah aja insya Allah udah nangis. Baca Al-Fatihah kayaknya nggak kelar-kelar. Saking nikmat. Apalagi kalau baca Ya ayyuhal muslim qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Lambatin karena baca Al-Quran di waktu Qiyamul Lail yang ngajarin langsung caranya Allah. Warattil Qur'ana tartila. Baca perlahan. Kenapa? Supaya disuruh baca perlahan-lahan. Nah itu udah pelajaran ketiga tuh. Poin ketiga hari ini, ayah bunda. Yang keempat nih, ini yang dahsyat.
Jadi ayah bunda kalau satu ayat belum dapat rasanya, ulang-ulangin aja. Sampai nanti akan dapat rasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa apa? Duk di hati, rasa nikmat. Boleh jadi baca ayat itu, badan gemeter, tiba-tiba air mata netes. Itu kalau ayah bunda merasakan itu yang insya Allah hafalan nggak bakal mungkin lupa selamanya. Jadi kalau udah getar di hati bacaannya, maka nanti insya Allah nempel untuk selamanya. Inna sanulki alaika qawlan saqila. Rasulullah SAW bilang bahwa kalau nerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka boleh jadi bentuknya seperti suara lonceng. Boleh jadi nanti seorang malaikat yang diutus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril. Dan nanti ayah bunda cari ya. Cari bagaimana Rasulullah menerima wahyu. Dan ayah bunda, Rasul kalau menerima wahyu itu sampai getar, sampai demam. Bahkan kata Aisyah, aku melihat sampai keringatnya Rasulullah itu besar-besar padahal lagi di musim dingin. Sampai keringetan di dahi. Nanti ayah bunda bakal ngerti itu. Bahwa sholat malam itu, apalagi kalau udah nyampe ke hati, nah itu bisa jadi lebih ngalahin olahraga apapun yang dikerjakan sama kita. Jadi badannya keringetan, hatinya rasa lapang, dan insya Allah makin sehat. Dan orang yang dikasih ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau udah nyampe di hatinya, ntar dia akan jadi kuat, lebih kuat daripada gunung. Jadi ayah bunda latihan aja, latihan hafal Quran, latihan sampai dibaca di sholat malam, latihan Allah hadir. Nanti kalau udah berasa tuh, nanti insya Allah ayah bunda lebih hebat, lebih kuat dari gunung. Kenapa gunung? Di ujung surat Al-Hasyr, ayah bunda bakal tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau saja kami turunkan Al-Quran ini pada satu gunung, maka engkau akan lihat Muhammad, gunung itu hancur luluh berantakan karena takut pada Allah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan inilah perumpamaan yang kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Maknanya kalau kita renungi, orang yang Allah titipin Al-Quran di dadanya, di hatinya, dia lebih dahsyat daripada gunung. Karena gunung saja hancur kalau diturunkan Al-Quran padanya. Ucapan berbobot. Ucapan yang berat. Bahkan gunung pun tidak sanggup. Nanti ayah bunda cari. Dalam surat 13 Ar-Ra'd. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal. Au qutiat bihil ard. Au kullimal bihil mauta. Balillahil amru jami'ah. Kalau saja ada satu bacaan, satu kitab, dengan bacaan itu gunung bisa hancur, bumi bisa terbelah, dan orang yang mati bisa bicara, pasti itu Al-Quran. Nanti cari ya, surat 13 ayat berapa. Kalau saja ada satu bacaan, satu kitab, dengannya gunung bisa hancur, bumi bisa terbelah, dan orang yang mati bisa bicara, pasti itu Al-Quran.
kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayah bunda mau jadi manusia yang berbobot, yang kalau bicara pendek, satu dua kata, orang-orang pada dengar. Caranya banyakin baca Al-Quran. Pada qiyamul lail, pada sholat malam. Nanti obrolan kita, omongin kita disimak, didengerin sama orang. Ada orang yang ngomongin sedikit, tapi orang-orang pada dengar. Ada orang yang ngomongnya banyak, orang nggak mau dengar. Apa bedanya itu? Bedanya dikasih tahu sama Allah. Ini ada qaulan taqilan. Ada orang-orang yang punya perkataan yang berbobot. Kalau bicara, kayaknya dia males kalau urusan dunia, nggak penting-penting. Tapi kalau dia ngomong, orang nyimak. Bukan karena orangnya, tapi karena ada perkataan berbobot yang Allah titip dalam hatinya. Inna sanulki alaika qaulan thaqila. Karena itu ya bunda, exercise. Exercise bisa berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Setiap malam. Karena Allah menyempatkan pengen jumpa sama kita. Maka bangun, sambut dengan Al-Quran yang ada pada diri kita. Kalau hafal, nikmati bacaan hafalannya. Kalau nggak hafal, pegang mushaf, nikmati. Dan nanti juga latihan ya bunda. Ramadan biasanya semua kita mengejar itikaf, mencari Lailatul Qadar. Ketahuilah bahwa nggak mungkin bisa dapetin Lailatul Qadar kalau nggak latihan dari sekarang. Jadi dari sebelum Ramadan, latihan. Kalau itikaf ya bunda, bukan pindah tidur, bukan. Jadi kalau itikaf tuh, kalau bisa malamnya jangan tidur. Nyari Allah. Laki-laki cari soft yang terdepan, sholat malam yang panjang. Yang perempuan cari tempat sholat yang nyaman. Jangan ngobrol. Dunia aja ditinggalin, masa begitu sampai di masjid masih ngobrolin dunia. HP matiin. Nikmati dagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa 11 rakaat sholat malam, kalau lagi itikaf, cobain 1 rakaat yang 1 juz. Megang mushaf boleh nggak? Boleh. Jadi kalau 11 rakaat 11 juz, 3 malam aja udah hatam tuh. Keren tuh. Iya benar Rida. Jadi udah asik tuh. Dan kalau udah doyan tertambahin lagi semalam 2 juz, semalam 3 juz, sambil berdiri. Dan rasain itu nanti insya Allah badan makin sehat, makin kuat. Dan Ramadannya, itikafnya nggak bakal bisa kayak begitu kalau nggak latihan. Nah, latihannya dari sekarang. Rupanya nih kita disuruh belajar surah Al-Mudathir, surah Al-Muzammil. Rupanya kayaknya ini calon para pemenang Lailatul Qadar. Karena udah dikasih tahu bocorannya. Bocorannya udah dikasih tahu sholat malamnya yang lama, kata Allah. Nisfahu dari tengah malam. Kalau nggak kuat, ya kurang dikit boleh. Nanti kalau doyan, auzid alaihi, tambahin sholat malam. Ngapain sholat malam segitu panjang itu? Waratilil Qur'ana tartila, nikmati Al-Quran. Baca, nangis. Apalagi begitu. Lawahatul lil bashar alaiha tis'ata asyar. Waduh, ngebayanginnya. Gemeter itu. Nangis. Dan baca lagi, lanjut. Jadi nikmat tuh. Bacanya pelan-pelan. Sampai apa? Nanti inna sanulki alaika qaulan sakila. Ada puk rasa di hati. Dan kalau ayah bunda dapetin itu, maka ayah bunda
seperti Rasul dan para sahabat seolah wahyu turun kepada kita. Jadi wahyu yang sama diterima sama Rasulullah nanti juga dikasih sama kita. Dan ayah bunda, Lailatul Qadar itu adalah puncak. Jadi nanti masih bisa terus dikejar setiap malam. Jadi di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, sampai Sya'ban selalu ada keindahan berjumpa dengan Allah karena Allah selalu turun pada sepertiga malam terakhir. Dan Allah pengen nanya, siapa yang doa padaku, aku kabulkan. Siapa yang minta, aku berikan. Siapa yang minta ampunan, aku ampuni. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita menjadi orang-orang yang beruntung, bisa qiyamul lail, bisa baca Al-Qur'an yang nikmat, dan mudah-mudahan nanti panjang umur ketemu Ramadan dan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya Allah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.